Perhatikan dua foto ini. Kamu tahu bedanya? Benar, kelingking pertama terlihat aneh. Penyebabnya adalah benda yang kamu bawa seharian. Kalau kelingking kamu kayak gini, bisa bahaya. Enggak kok, bercanda. Kelingking menjadi seperti ini saat kamu memegang ponsel dalam suatu posisi yang bebannya bikin kelingking terlihat aneh. Nggak ada masalah, cuma pengaruh ke penampilan aja. Menurut ahli, memegang benda dengan cengkeraman satu tangan bukan posisi alami untuk tangan. Tapi untungnya, tanda ini bakal hilang. Bebannya nggak akan bikin kelingkingmu terlihat seperti itu selamanya. Anggap aja itu kayak tanda bekas kacamata di wajah atau tanda bekas arloji di tangan. Satu hal lagi yang harus kamu waspadai adalah texting thumb. Ini adalah kondisi saat jempol mengalami pegal setelah terlalu lama berkirim pesan. Fenomena ini ada sejak tahun 80-an, tapi dulu dikenal sebagai gaming thumb. Ada ketakutan bahwa ibu jari anak yang terlalu banyak main game bakal kesakitan. Lalu, fenomena ini berkembang pada tahun 2000-an saat berkirim pesan teks menjadi populer. Hey, sebelumnya, idiom all thumbs berarti ceroboh. Mungkin sekarang bisa juga diartikan orang yang cepat saat mengetik pesan. Ada juga kondisi yang bernama trigger finger, saat jari stuck di satu posisi setelah terlalu lama berkirim pesan. Kamu juga harus waspada dengan pergelangan tangan dan tangan yang pegal. Emang sih, semua itu bakal hilang, tapi kondisi itu adalah pertanda kamu mungkin terlalu lama main ponsel. Dalam 10 tahun terakhir, ponsel menjadi semakin melekat dan penting dalam hidup kita. Orang yang masih pakai ponsel lama yang ada tombolnya atau ponsel lipat mungkin bakal dianggap aneh. Kecuali tentu saja kamu pakai ponsel lipat pintar yang bakal bikin orang penasaran. Kamu pasti langsung meraih ponsel saat bangun tidur. Ayo ngaku. Mungkin karena kamu pasang alarm di ponsel. Selain kondisi-kondisi yang memengaruhi tangan dan pergelangan tangan tadi, perangkat-perangkat canggih ini juga memiliki bahaya. Menurut penelitian, memeriksa ponsel sebelum tidur bisa memengaruhi produktivitas kamu esok harinya. Hal ini bisa memengaruhi kebiasaan tidur karena kamu terlalu fokus melihat postingan teman saat liburan atau cuma menonton video sisi terang yang keren di YouTube. Ingat, kami nggak bertanggung jawab bikin kamu begadang. Kita sering lupa waktu dan akhirnya jam tidur kita terlewat. Sebelum ponsel, ada komputer. Komputer memang masih ada sekarang, tapi maksudnya saat kamu harus mencari informasi, kamu pergi ke komputer terdekat, menyalakan modem, online, dan mencari apapun yang kamu butuhkan. Kalau kamu nggak punya komputer, kamu tinggal naik bus ke perpustakaan, warnet, atau ke rumah teman kamu. Pokoknya, kamu harus beranjak dan pergi ke tujuan yang bikin kamu bisa mendapat informasi. Sekarang ini, kita kadang malas untuk beranjak mengisi baterai ponsel kita. Internet benar-benar ada dalam genggaman. Jadi, kalau butuh informasi, kamu tinggal klik-klik saja. Hampir mustahil nggak dapat informasi di internet. Dari Instagram, TikTok, Facebook, atau apapun, kamu bisa dengan mudah dapat informasi. Kita nggak sadar semakin lama kita main ponsel, semakin banyak informasi pribadi yang kita bagikan. GPS kamu menyala hampir setiap saat. Artinya, aplikasi yang kamu pakai tahu lokasimu. Informasi yang kamu tulis di Google bakal menciptakan semacam folder dengan isi profilmu. Begitu folder itu dibuat, mereka bisa menunjukkan iklan yang berhubungan dengan barang yang kamu lihat. Situs e-commerce juga punya cara licik untuk melacak perangkat kamu dan membuat profil meskipun kamu nggak membeli sesuatu. Kalau kamu mengeklik sepatu, lalu mencari buku, mereka bakal terus mengirim kamu iklan sepatu. Mode incognito juga nggak membantu. Mode ini cuma menyembunyikan histori kamu dari browser yang kamu pakai. Provider internet, website, dan aplikasi masih bisa tahu aktivitas kamu. Bener nggak sih ponsel itu dengerin kamu? Ceritanya, kamu lagi duduk-duduk dan mengobrol sesuatu dengan temanmu. Saat pulang, kamu melihat iklan yang berkaitan dengan obrolan tadi. Bener kan? Sebenarnya, bukan karena mikrofon kamu menyala dan mencatat ucapanmu. Karena GPS kamu aktif, website dan aplikasi tahu kamu bersama orang yang mungkin tertarik pada sesuatu yang nggak menarik minatmu. Misalnya, kamu mungkin lagi bilang pengen mendaftar gym dengan temanmu.
Kamu mungkin nggak mencari sesuatu yang berkaitan dengan kebugaran di ponselmu, tapi temanmu kebetulan suka nge-gym. Karena GPS ponsel kalian aktif, kalian ketahuan berada di lokasi yang sama. Makanya, ponselmu menampilkan iklan dari profil temanmu. Ini juga membantu kalau kalian berteman di Facebook atau saling mengikuti di TikTok atau Instagram. Mereka nggak tahu aktivitasmu di luar media sosial. Mereka nggak akan tahu kamu makan pizza pepperoni sambil mencari tempat liburan baru. Salah satu cara terampuh agar pelacak nggak dapat informasimu adalah dengan menggunakan alamat email kedua yang bisa kamu pakai untuk mendaftar atau berlangganan akun tertentu. Kebanyakan platform atau website membutuhkan alamat email dasar untuk membangun komunikasi. Tapi platform lain bakal minta nomor ponsel, alamat rumah, tanggal lahir. Ya, udah tahu kan? Oh iya, kamu juga bisa menggunakan dua browser untuk aktivitas internet berbeda. Atau kamu bisa sering-sering menghapus history browsing, cache, dan cookies kamu. Cookies adalah data yang disimpan di browser setelah kamu masuk ke sebuah website. Begitu website yang kamu masuki tahu kamu sering mengaktifkan pengaturan yang sama, misalnya preferensi bahasa, menyimpan email, dan navigasi lain, website itu akan menyimpannya agar saat kamu masuk lagi, kamu akan diberi tampilan yang kamu suka. Cookies nggak buruk, tapi cookies di mesin pencari seperti Google bakal mengizinkan pelacakan cookies yang mengambil informasimu dan memasukkannya ke folder untuk profil mereka. Ternyata ponsel punya manfaat jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Remote TV-mu hilang? Nggak masalah. Kalau kamu punya ponsel Android, kamu bisa mengunduh aplikasi yang bisa mengubah ponsel kamu jadi remote universal. Sama halnya dengan remote AC dan apapun dengan inframerah. Ponsel punya inframerah bawaan sehingga bisa dijadikan remote universal. Kita nggak sadar bahwa kita membawa komputer kecil di saku. Bayangin aja, lebih dari 10 tahun lalu, telepon, kalkulator, GPS, komputer, pemutar CD, dompet, dan apapun yang bisa kamu masukkan ke ransel bisa ada di perangkat yang muat di genggamanmu. Beberapa model Samsung terbaik memungkinkan kamu menghubungkan ponsel ke monitor dan menggunakannya seperti komputer Windows. Kamu cuma perlu klik mode DeX saat tersambung ke monitor. Kamu bisa menghubungkan mouse dan keyboard Bluetooth, lalu tinggal kerja deh. Banyak aplikasi berfungsi baik dan ada juga yang bahkan menggantikan komputer. Menurut ahli, mulai dari tahun 2030, ponsel mungkin nggak punya port atau tombol, cuma kotak tipis dengan layar. Ponsel sudah menghilangkan colokan headphone dan memperkenalkan pengisi baterai nirkabel. Nggak ada port berarti ponsel itu bisa tahan air 100%. Perubahan utama di ponsel masa depan adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Hei, aku udah lama pakai kecerdasan buatan. Semoga ada yang lebih canggih lagi. Kita nggak asing dengan teknologi AI karena teknologi ini digunakan di Google dan Amazon. Tapi nantinya AI akan jauh lebih canggih dan rumit. Suara AI bisa jadi mirip banget suara manusia, sampai kamu bakal merasa bicara dengan orang sungguhan. Suara AI akan belajar pola bicara manusia, jadi tidak akan seperti ini. Ada satu hal yang pasti, ponsel akan terus eksis dalam waktu lama.